gimana Pak Anies udah mau maju sebagai Oh ya, oke deh, boleh deh. mundur dikit bang, mundur. Ini banyak orang. Nggak apa-apa sih. Udah, sini. Udah aman. Siap. Barat kan pakai ini. Nggak, udah aman bang. Bang, gimana Pak Anies akhirnya kemarin sempat deadlock, akhirnya hari ini kemungkinan besar dideklarasikan PDIP. Alhamdulillah prosesnya berjalan lancar. Kayaknya nggak ada tuh proses deadlock semuanya lancar. Alhamdulillah. Dan ini kan ingat nggak waktu ketika yang lalu, waktu pilpres yang lalu, ketika ada perjodohan Anies Puan dan Puan Anies, pendukung Anies gejolak, pendukung PDIP gejolak gitu. Tapi kalau sekarang ketika disandingkan ya antara Anies PDIP atau PDIP Anies, tidak ada gejolak. Relawan Anies juga adem, relawan pendukung PDIP juga adem. Kenapa demikian? Karena mereka menyadari saat itu Anies sudah ditinggalkan oleh semua partai yang pernah mendukung. Dan PDIP pada saat itu adalah partai satu-satunya yang dikucilkan. Jadi dua-dua sama-sama senasib sependeritaan. Jadi inilah dia perjodohan yang langsung dari Allah. Jadi bukan hanya perjodohan manusia biasa gitu, tapi ini dari Allah. Takdir ya? Insya Allah. Karena ketika Allah ini kan membolak-balik hati manusia yang diperkirakan tidak, tapi bagi Allah kenapa tidak? Dan bagi manusia dikatakan bahwa ini pasti jadi, kalau Allah mengatakan tidak, kenapa harus iya kan begitu kan? Nah, jadi ini rahasia ilahi ya, menurut saya menjadi pelajaran yang penting bagi kita semua gitu. Dan insya Allah hari ini lancar dan tidak ada satupun resistensi dari pendukungnya Anies, karena mereka tahu hanya PDIP yang bisa melayarkan Anies, membawa Anies berlayar, sementara partai-partai yang semua didolakan yang lalu pada meninggalkan Anies. Kalau menurut Bang Ramon, kemungkinan partai-partai itu nanti di 2029 bakal ditinggalkan juga sama pendukungnya? Saya yakin iya, karena kemarin itu 40 juta lebih dari 41 pilpres itu nomor 1 Anies, itu jelas sekali ya. Mas ambil aja separuhnya 20 juta 20 juta itu udah berapa kursi itu ya kan? Ambil aja separuhnya, tapi saya nggak yakin bukan yang separuh, tapi malah menambah lebih dari 40 juta. Bang Rampo ini ya, Bang Rampo kan pernah di partai ya. Oke. Kan sebenarnya kalau partai itu tuh kadernya itu tuh sebenarnya menyumbang berapa persen suara sih ke partai itu? Ya tergantung partainya. Kalau partai kader itu seperti PKS, PDIP itu kuat. Ya. Tapi jumlahnya itu seperti itu. Yang paling besar itu adalah voter, swinging voter, yang dia memilih berdasarkan pertimbangan rasional keinginan dia, kesukaannya pada hari itu. Kalau misalnya kemarin PKS itu kan kalau nggak salah dapat sekitar 14 juta ya. Ya. Nah itu berarti sebenarnya kalau dari suara kadernya dia itu berapa juta? Saya kira kecil ya. Ingat mas ya. Kalau misalnya Aksa lihat bahwa PKS mengalami bedol desa, inti-intinya pada pergi semuanya, ya kan? Dan di Jakarta mayoritas yang terpilih adalah anggota-anggota legislatif yang baru. Kenapa yang lama? Yang lama udah pada lulus semua. Dan ini adalah lonjakan dari pemilih Anies. Saya ingat betul pada saat terakhir PKS itu belum menentukan, itu bisa pemilihnya semua. Sampai akhirnya kan PKS sempat beralih dengan Anies, ya balik lagi. Karena faktor pemilih tadi itu yang paling besar itu adalah pemilih swinging voters yang berpindah sesuai dengan selera, sesuai dengan pertimbangan
pertimbangan rasional dia pada hari itu gitu. Nah, di situ. Berarti suara Itu satu. Dan yang kedua, Anies ini kan tidak ada dosa politik dia, satu, tidak ada kriminal dia, tidak ada pelanggaran etika dia. Kenapa ditinggalkan? Jadi simpati terhadap orang dizolimi itu kuat dan tinggi gitu. Dan ingat, Pak SBY jadi presiden itu karena dizolimi. Oh iya kan. Ini kita bicara persepsi ya. Actually dizolimi itu banyak bisa kita debat. Nah, seperti itu. Dan jadi hati-hati dengan politik Indonesia. Indonesia ini nggak bisa ngelihat ada orang yang terzolimi. Oke, Bang Rampo ini kan kemarin sebenarnya Gerindra. Sebentar. Oke. Bayangkan, Anies memberikan sumbangan suara dan kursi yang banyak kepada ketiganya ini. Kemudian tiba-tiba dia jadi tinggalin gitu. Ya kan. Nanti pas pilpres nanti mendatang mungkin merapat lagi kali pemilu mendatang. Tapi ya jangan di partainya ya. Bang, ini kan Gerindra kan sebenarnya udah berstatement tuh amat sekjennya Ahmad Muzani bahwa kalau sebenarnya dari koalisi Kim Plus boleh sekarang mau ngusung kader-kader sendiri. Kalau menurut Bang Rampo ini ada kemungkinan dari ketiga partai yang ngusung Pak Anies dulu balik lagi nggak sih? Atau kira-kira siapa yang kan pertimbangan masing-masing dari partai masing-masing. Tapi kalau Bang Rampo sendiri harapannya? Bukan. Kita lihat mereka itu pindah karena apa? Kalau misalnya bisa dipenuhi faktor karena apanya itu dipenuhi ya balik, tapi kalau karena apanya nggak terpenuhi ya tetap apa alasan untuk balik? Iya, maksudnya kan dia kan membebaskan, akhirnya Iya membebaskan, tapi kan Aksa kan tahu apa yang terjadi, kenapa mereka pergi. Ini kan dia tahu. Nah komitmennya hilang nggak gitu loh. ya takutnya dibebaskan tapi ininya jadi kan nggak ada di dalam bagian itu gitu. Iya kan? Iya. Nah, itu kan normatif dia harus ngomong gitu dong. Iya kan? Masa dia bilang, oh tidak tetap. Wah malah lihat ini kemarin ini saya melihat bahwa 150 cakada yang hampir kotak kosong itu terselamatkan ya dengan kejadian demo yang kemarin. Itu luar biasa. Putusan MK ya. putusan MK itu. Putusan MK itu kemarin. Iya putusan MK. Ini bukan buat Pak Anies tapi emang buat seluruh 150-an ada terancam kotak kosong. Ya kan itu politik seperti apa kan. Jadi gini, yang ditampilkan yang dihadirkan itu adalah yang pilihan warga, pilihan rakyat. Tapi pilihan rakyatnya yang tinggi kok malah dikucilkan kan gitu. Nah itu pertanyaan dari pilihan paket atau pilihan koalisi. Makanya kemarin semua aliran politik semua golongan semuanya di demo kemarin. Demo hari apa ya? Hari Jumat, Kamis sama Jumat itu ya. Seperti itu. Kalau menurut Abang, Anies ini akan diduetkan sama siapa? Saya nggak tahu ya, karena belum diumumkan ya. Tapi kalau dilihat dari grassroots dari kalangan elit menengah itu pada ngomong tentang Anies dulu tuh, Anies Rano. Rano Karno ya. Iya. Cocok nggak Bang menurut Abang kalau Anies Saya bilang cocok sekali. Iya benar. Karena kan Anies ini kan kuat di dalam gagasan. Iya benar. Narasi sama karyanya kan ada. Dia bisa mengawinkan ini, mengintegrasikan ini semua. Nah, Rano dengan bahasa populisnya dia kata, dengan taman gini nyaman nggak katanya kan? Dengan misalnya kartu semua sekarang mudah, enak nggak, nyaman nggak? Bahasanya kan enak, prestis gitu. Tidak bahasa yang teknokratik. Gitu. Dari sisi lain budayanya juga dapat ya. Kalau dari Bang Rano sendiri budayanya juga dapat. Budaya juga Senimannya ya. Apalagi Bapak suka seni ya. Semua golongan. Ya. Laki, perempuan, tua, muda semua. Semua senang sama dia. Jadi ke atas ya itu pilih. Kita ke atas bayangkan Intinya ke atas. setelah ini ya kan 10 tahun mendatang saya pegang sama mereka. Ya, oke. Audio Jungle.